Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Bagus Kusnanto, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas PGRI Silampari. Pada kesempatan ini, saya mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni seni rupa terapan. Video ini diperuntukkan untuk asesmen pernyataan jadi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PJD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pilihan prodi di semester genap dengan jumlah SKS yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan jumlah 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah seni rupa terapan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam bidang seni rupa yang aplikatif dalam konteks pendidikan dasar. Cakupan materi meliputi hakikat dan konsep dasar seni rupa, estetika, fungsi seni di sekolah dasar, ruang lingkup seni rupa terapan, serta karakteristik karya seni anak. Mahasiswa juga akan mempelajari konsep apresiasi dan pameran seni sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menciptakan karya seni 2 dan 3 dimensi dengan berbagai teknik, serta mempresentasikan dan memamerkan hasil karya mereka secara kreatif dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk calon guru yang kompeten dalam mengintegrasikan seni rupa dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di sekolah dasar. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan dan praktis agar mahasiswa tidak hanya memahami secara teori tetapi juga mampu mengintegrasikan seni dalam pembelajaran di kelas secara inspiratif dan aplikatif. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu memahami konsep dasar seni rupa dan estetika, menganalisis karakteristik karya seni anak, serta memiliki keterampilan dalam menciptakan karya 2 dan 3 dimensi, mempresentasikan dan menyelenggarakan pameran seni secara kreatif, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Adapun di masing-masing pertemuan, yaitu pertemuan pertama membahas mengenai hakikat dan konsep dasar seni rupa terapan, pertemuan kedua konsep dasar estetika, pertemuan ketiga fungsi seni di sekolah dasar, pertemuan keempat tujuan pembelajaran seni di sekolah dasar, pertemuan kelima ruang lingkup seni rupa terapan, pertemuan keenam klasifikasi karakteristik seni rupa anak, pertemuan ketujuh apresiasi seni, pertemuan 8 ujian tengah semester, pertemuan 9 pameran seni, pertemuan 10 dan juga 11 membuat karya seni 2 dimensi dengan berbagai teknik, pertemuan 12 dan 13 membuat karya seni 3 dimensi dengan berbagai teknik, pertemuan ke-14 mempresentasikan hasil karya 2 dimensi dan 3 dimensi, pertemuan 15 melakukan pameran seni, dan pertemuan 16 ujian akhir semester. Demikian saja narasi video dokumentasi yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ala zikri nikmati tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kuliah hari ini, kita baiknya berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Untuk kelas tingkat, silahkan memimpin doa. Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, di sini siapakah yang tidak hadir? Fahri, Pak. Fahri, keterangannya apa? Sakit. Sakit, baik. Baik anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua di mata kuliah seni rupa terapan, khususnya di semester 6, ya. Nah, apakah kalian semua masih ingat materi kita di minggu pertama atau minggu sebelumnya? Seni rupa terapan, Pak. Betul, tentang pengantar seni rupa terapan. Masih ingat nggak seni rupa terapan itu apa? Katakan ada yang katakan, siapa yang berani? Seni rupa terapan adalah karya seni yang memiliki nilai fungsi. Baik, terima kasih. Betul, tepat sekali. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengantar seni rupa terapan, dan minggu ini kita akan membahas materi tentang estetika. Jadi, sudah tahu belum apa itu estetika? Belum tahu? Belum. Baik, kita akan membahas materi yang kedua ini tentang estetika. Jadi pada materi kedua tentang estetika ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu menguasai konsep dasar tentang estetika
dan juga unsur-unsur estetika dalam seni. Apa itu estetika? Jadi estetika ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani atau estetika. Pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. Siapa sih di sini yang tidak memiliki perasaan? Pasti kalian semua memiliki perasaan, betul? Nah, jadi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang khusus membahas tentang apa? Keindahan, begitu ya. Jadi tentang keindahan itu mungkin dalam karya seni kalian selalu melihat kanan kiri kalian, atau ketika kalian bangun tidur, sebelum tidur, ataupun ketika kalian beranjak dari rumah mau ke kampus, itu kan kalian pasti atau melihat karya-karya seni yang sifatnya indah, gitu kan? Nah, jadi kita akan membahas mengenai estetika itu sendiri, tentang keindahan. Apa sih yang disebut indah, gitu ya? Mungkin kalian bisa menyimpulkan, oh ini indah Pak, oh ini tidak. Pak, mungkin PPT yang Pak buat ini indah, tapi menurut sebagian orang kan tidak, seperti itu ya. Nah, kita akan membahas mengenai keindahan itu sendiri atau estetika pada materi kedua. Jadi estetika ini membahas tentang keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk. Kenapa sih bisa dibentuk? Keindahan itu bisa dibentuk itu dengan cara apa, gitu ya? Kemudian dan bagaimana ia bisa dinikmati, gitu ya. Biasanya kan manusia itu kan dengan indera penglihatan, begitu ya, indera-indera, dia bisa melihat sesuatu yang kemudian ketika ia melihat dia bisa menyimpulkan, oh ini indah, oh ini tidak, Pak, begitu ya. Mungkin tentang apa yang kalian lihat mengenai pakaian Pak, ada sebagian mahasiswa mungkin Bella ngomong, Pak nggak cakep, Pak nggak indah. Mungkin si Salsa bilang, oh Pak rapi banget hari ini, berbeda banget, gitu ya. Jadi mengenai persepsi keindahan itu tentu berbeda. Apakah tentang apa yang ia kenakan, juga apakah tentang sesuatu hal yang notabene mungkin karena aku dekat dengan Pak Angga, lantas aku menyimpulkan Pak Angga ganteng, pakaian Pak Angga cakep. Apakah seperti itu? Nah, kita akan membahas tentang estetika itu sendiri, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana estetika itu, keindahan itu bisa dinikmati oleh semua orang, begitu ya. Lanjut. Jadi yang disebut dengan bagaimana ia bisa terbentuk, misalnya dalam seni itu yang seperti apa? Bagaimana elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, dan komposisi menciptakan kesan yang indah, gitu ya. Jadi elemen-elemen visual kan banyak, gitu ya. Ada warnanya, ada bentuknya, atau bahkan garis, begitu. Kemudian komposisi-komposisi lain, yang mana komposisi itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah karya, sehingga karya itu nanti kita nikmatin dan kita bisa menyimpulkan karya ini indah atau tidak. Dari warna saja, gitu ya. Ketika misalnya si Ajis itu paling suka dengan warna-warna yang merah, menyala, berani, gitu ya. Ketika dia melihat satu karya yang contoh seperti ini, warnanya berbeda dengan warna kesukaan Ajis bisa saja menyimpulkan, Pak, ini nggak indah. Karena apa? Warnanya saja sudah tidak menarik bagi si Ajis. Berbeda dengan misalnya si Putri, begitu ya, yang dia suka warna-warna yang biru, begitu ya. Wajar nanti si Putri dia menyimpulkan, Pak ini bagus, ini indah. Karena kenapa? Karena Putri itu suka dengan warna-warna seperti itu. Jadi kita kembali lagi bahwa keindahan itu kita tidak bisa menyamakan persepsi antara satu orang ke orang yang lain, begitu ya. Karena persepsinya pasti berbeda. Antara penilaian kalian A ganteng, menurut yang B A nggak ganteng. Kenapa? Mungkin menurut si A, gitu ya, atau menurut si Salsa yang ganteng itu yang tinggi, putih, bersih, rambutnya ikal-ikal sedikit, gitu ya, matanya belok. Jadi ketika si A itu ada semua elemen-elemen yang disukai oleh si Salsa, lantas Salsa bisa menyimpulkan ganteng. Tetapi ketika misalnya si Anggun dia melihat si A ini,
enggak ganteng. Karena kenapa? Dia tidak soleh. Dia karakternya sedikit kasar, misalnya seperti itu. Artinya ada persepsi yang berbeda antara si Agung dan juga si Salsa. Sama seperti halnya ketika kalian menyimpulkan satu karya seni, gitu ya. Ini nggak bagus Pak, ini bagus Pak. Apakah cukup kita menilai karya seni itu dari visualnya saja, sesuatu yang tampak begitu? Nah, jadi kita membahas tentang bagaimana ia bisa terbentuk itu dari mana elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, dan komposisi menciptakan kesan indah. Sehingga apa? Kalau elemen-elemen visual tadi yang menurut kalian, menurut persepsi indrawi manusia itu sudah bagus, muncullah atau memberikan kesan indah yang muncul dari karya tersebut. Kalau elemen-elemennya tidak kalian sukai, pasti kalian juga menyimpulkan tidak memiliki kesan yang indah. Kan seperti itu ya. Kemudian dan bagaimana ia bisa dinikmati. Jadi selain itu estetika mempelajari cara manusia merasakan dan mengapresiasi keindahan. Dan hal-hal yang sepele saja. Ketika Pak menjadi anak-anak sekalian bagaimana dengan bentuk PPT? Apakah indah? Kalian amati, kalian telaah. Oh, ada elemen visual yang mungkin bagus dan cocok di saya. Indah Pak, bagus Pak, begitu. Jadi simpulan-simpulan yang kalian berikan itu salah satu bentuk bagaimana kalian mengapresiasi karya seni. Tapi kalau kalian yang cuek, sudah Pak, saya nggak akan menilai. Kan bingung begitu ya. Bagaimana cara kalian untuk mengapresiasi kalau kalian diam begitu ya, meskipun kalian menikmati gitu ya. Sehingga kalau misalnya si karya tersebut itu bisa menggugah hati si penikmat atau yang melihat karya gitu, itu kan muncullah nanti sikap apresiasi yang muncul dari si penikmat itu. Wah ternyata sedih ya, wah ternyata luar biasa ya, wah ternyata karya ini benar-benar membuat hati saya termotivasi. Ya kan seperti itu gitu ya. Ketika misalnya kalian melihat satu lukisan yang mana lukisan itu menggambarkan seorang ibu, misalnya seorang ibu yang sedang menggendong anaknya sambil berjualan, itu kan persepsi indrawi kalian ketika kalian melihat karya tersebut gitu ya. Wah, ternyata sedih sekali gitu ya. Ada seorang ibu yang dia rela berjuang untuk menafkahi keluarganya, anaknya, bahkan sampai digendong anaknya dibawa ketika dia berjualan seperti itu. Nah, itulah estetika tentang sesuatu yang indah, begitu ya. Sehingga keindahan itu bisa apa? Bisa dirasakan, dinikmati oleh si penikmat. Muncul rasa-rasa tadi, rasa empati, begitu ya. Nah, ini menyangkut emosi, persepsi, selera, dan bahkan konteks sosial budaya yang mempengaruhi bagaimana keindahan itu dihargai. Karena ada sebagian yang menurut kita atau persepsi kita berbeda gitu ya, tentang satu keindahan tadi. Kita nggak bisa menyamakan. Tetapi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengapresiasi karya seni, yang mana karya tersebut itu memiliki nilai estetik. Contoh konteks sosial budaya, mungkin kalian pernah melihat atau mendengar atau membaca desa adat Sade di Lombok begitu ya. Itu ada satu desa, di mana desa tersebut itu masih menerapkan tradisi untuk mengangkat lantai rumah adatnya itu menggunakan tanah liat dan juga kotoran sapi. Pernah mendengar mungkin kalian ya? Pernah ya? Pernah ya. Jadi itu menurut kalian atau sebagian orang bahkan gitu ya, karena kultur yang berbeda, lantas kita yang tidak paham atau yang kita tidak tahu, kita menilai kok dalam tanda kutip gitu ya, seperti itu gitu ya. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang gitu ya, yang mana dia mungkin memakai itu dengan alat yang bersih gitu ya, sehingga wangi. Nah, jadi itu konteks sosial budaya yang mempengaruhi bagaimana keindahan itu bisa dihargai. Gitu. Kalau kita hanya memberikan satu persepsi atau sudut pandang kita sendiri, tentu itu nggak baik, itu nggak bagus. Gitu.
Tapi itu nggak cukup, kita harus melihat persepsi yang lain sehingga pikiran kita, pengetahuan kita pun terbuka mengenai konteks sosial budaya di mana keindahan itu nantinya akan dihargai. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya. Pak sini menampilkan dua karya seni, lukisan begini ya. Ada yang sebelah kiri kalian itu ada lukisan dari Vincent van Gogh, judulnya The Starry Night, yang mana dibuat pada tahun 1889. Dan yang satunya itu adalah lukisan yang dijual di marketplace atau Pak Sumber yang lain di Blibli.com. Coba sekarang Pak akan memberikan waktu ke kalian. Silakan kalian telaah dari masing-masing karya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Kalau kita mengacu pada filsafat keindahan atau estetika tentang keindahan itu sendiri, aku mau bertanya di kalian, masih menurut kalian yang indah atau yang memiliki nilai estetik? Silakan angkat tangan. Anggun? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya, lukisan yang dijual di marketplace gitu ya. Kenapa Anggun memilih itu? Karena lebih jelas dan tahu yang bagus. Oh, lebih jelas atau lebih mudah dinikmati. Kan istilahnya begitu ya. Ketika kita melihat satu karya yang paling mudah dinikmati, maka itulah yang akan cepat kita simpulkan. Jadi mengenai keindahan itu juga mengenai pengalaman kalian tentang seni. Bagaimana kalian melihat seni, sejauh mana kalian berkecimpung dengan seni, gitu ya. Bagaimana kalian pernah berkunjung dan menikmati berbagai macam karya seni, gitu ya. Kalian sebagai orang akademisi, itu tentunya kalian juga harus mampu menilai dan juga menimbang karya-karya yang mungkin perlu atau butuh telaah yang lebih jauh, sehingga simpulan-simpulan yang akan kalian hasilkan itu kredibel, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi wujud karya seni. Yang pertama adalah law, yaitu bentuk. Yang kedua ada isi. Yang pertama merupakan wujud karya seni ditinjau dari sisi material fisik. Fisik itu sesuatu yang bisa kalian lihat dengan indera kalian, sesuatu yang mungkin bisa kalian sentuh. Kemudian yang terdiri atas berbagai elemen pendukung representasinya. Dari bahan-bahannya mungkin dia kombinasi dari berbagai macam bahan. Itu adalah bentuk sesuatu yang mungkin bisa kalian sentuh, kalian pegang, kalian raba, begitu ya. Yang kedua adalah isi. Merupakan wujud karya seni ditinjau dari sisi imaterial fisiknya, makna, pesan, tema, subjek, matter, begitu ya. Jadi ternyata, ternyata karya seni itu ada dua hal yang perlu kalian lihat di sini. Yang pertama ada bentuk wujud itu sendiri, yang kedua ada isi. Gitu. Jadi sebagai seorang akademisi, ketika kalian akan menyimpulkan satu karya, itu kalian harus melihat dua hal tadi. Ada bentuk, ada juga isi. Seperti ini, gitu ya. Mereka sama-sama menggambarkan naturalis, gitu ya, alam, gitu ya. Tetapi menggunakan teknik yang berbeda, ritmenya pun berbeda, gitu ya. Mungkin yang satu itu lebih mudah kalian tangkap, kalian nikmati karena apa? Sesuai dengan wujud aslinya. Sebagaimana siapa mungkin pernah berkunjung ke gunung Rinjani atau ke gunung-gunung yang lain, kalian melihat pemandangan-pemandangan yang hampir sama seperti ini. Sehingga pengalaman mata kalian terhadap keindahan alam ya seperti ini, gitu. Tetapi berbeda dengan yang lukisan Starry Night. Meskipun sama-sama alam, tetapi teknik yang dibuat berbeda. Dan ini menjadi salah satu karakter si seniman,
Jadi ketika misalnya si A berkunjung ke sebuah pameran, ke gedung pameran, oh saya melihat lukisan yang seperti ini, garisnya seperti ini, replikasi garisnya seperti ini. Oh ternyata ini si A yang melukis. Nggak perlu dia membaca lagi namanya siapa, tapi dari jauh, oh itu pasti si A. Karena kenapa? Karakternya kuat sekali. Dengan gaya lukisan, dengan coraknya yang seperti ini orang sudah tahu. Nggak perlu dikenalkan, nggak perlu mendekat, kemudian dibaca, enggak. Tapi dari jauh pun ketika masuk ke depan pameran, kalian sudah, oh ternyata itu si A yang melukis. Begitu ya. Hubungan antara bentuk dan isi. Yang pertama, bagi para formalis, bentuk atau debau merupakan hal yang paling dianggap hakiki atau hal yang mutlak. Jadi kalau nilai karya seni itu kita melihat dari karya langsung, fisiknya langsung, begitu. Ada nggak ya seperti itu? Banyak ya, banyak ya. Tapi tidak banyak yang dia melihat dari isi. Jadi bagi paham formalis ini, bentuk debau merupakan hal yang paling dianggap hakiki jika dibandingkan dengan isinya. Apa sih yang karya ini bawa, yang ingin dikomunikasikan ke apa? Sedangkan bagi paham idealis atau ekspresivis, hakikat dari karya seni itu terletak pada isi. Hubungan antara bentuk dan isi yang ada pada karya seni keduanya adalah saling interdependen atau saling tergantung, tidak dapat dipisahkan, saling menentukan. Sebab kenapa? Memang tidak pernah ada karya seni tanpa bentuk, dan tidak pernah ada bentuk karya seni yang tanpa isi atau jadi keindahan tadi tentang estetika itu sendiri itu terletak pada dua hal. Kita mengacunya pada dua hal. Yang pertama tadi apa? Bentuk. Yang kedua adalah isi. Sama seperti halnya lukisan yang berjudul mural ini, 1943 dari Jackson Pollock, senimannya juga. Kalau kalian melihat secara visual yang nampak gitu ya, bagaimana pola-pola yang ia gambar gitu ya, sesuatu yang ia bawa gitu ya, yang ia tampilkan, mungkin bagi teman-teman sekalian, orang penari ya, kok garisnya seperti itu ya? Ya, pasti kalian punya persepsi seperti itu kan? Dan Pak tidak memaksakan persepsi kalian sama, tidak. Tetapi Pak mengajarkan kalian bagaimana ketika kalian menilai satu karya seni itu, lihatlah dua hal, ada bentuk dan juga isi. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur estetika itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada kesatuan atau unity, adanya keterpaduan antara elemen-elemen dalam karya seni sehingga tampak harmonis dan menyatu secara keseluruhan. Elemen-elemen itu banyak ya tadi ya. Elemen-elemen visual itu bisa bentuk, garis, bidang, warna, seperti itu. Jadi ketika elemen-elemen itu dijadikan jadi satu kesatuan, sehingga muncullah nanti harmoni, gitu ya. Dan itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah keselarasan, harmoni. Nah, jadi ketika si elemen-elemen tadi sudah terpadu, memiliki keterpaduan, jadi menghasilkan apa? Keselarasan, atau yang disebut harmoni, hubungan yang selaras gitu ya, antara elemen satu dengan elemen yang lain. Yang ketiga apa? Keseimbangan. Keseimbangan itu membagian elemen yang merata atau seimbang, jadi tidak berat sebelah, begitu ya. Baik simetris ataupun asimetris untuk menciptakan rasa stabil dan tidak berat sebelah. Selanjutnya adalah irama atau yang disebut ritme. Jadi kayak yang tadi lukisan punya Vincent van Gogh dan juga lukisan yang metafisik, mereka memiliki iramanya masing-masing, gitu. Nah, selanjutnya apa? Penekanan. Unsur yang paling mencolok dalam karya seni yang menarik perhatian penikmat dan menjadi pusat visual atau makna, atau yang disebut point of interest dari satu karya.
apa. Selanjutnya apa? Proporsi. Perbandingan ukuran antara bagian-bagian dalam karya seni sehingga tampak logis, estetis, dan ekspresif. Proporsi itu juga sama ya, antara bagian-bagian yang satu dengan yang lain itu harus sama proporsinya. Jangan nanti akhirnya berat sebelah atau tidak proporsional. Dan yang terakhir adalah kontras. Perbedaan mencolok antara unsur dari terang gelap atau gelap terang, kemudian besar kecil, halus kasar yang menciptakan daya tarik visual, gitu ya. Jadi ada apa saja? Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada ketiga baik, betul sekali. Itu adalah unsur-unsur estetika. Nah, kita cukupkan untuk materi kita hari ini. Kita sudah membahas mengenai beberapa hal konsep dasar tentang estetika itu sendiri. Siapa yang masih ingat di sini? Silakan angkat tangan. Estetika. Ketika kalian melihat satu karya seni, kalian harus melihat ada dua hal. Yang pertama apa? Siapa yang mana? Silakan. Bentuk. Yang kedua isi. Betul, tepat sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh, silakan. Apa yang membuat karya seni dan memiliki nilai estetika yang tinggi? Karya seni yang seperti apa yang memiliki nilai estetika yang tinggi, begitu ya? Seperti yang Pak sampaikan, baik kita akan membahas antara isi dan bentuk, begitu ya. Ketika masing-masing isi dan bentuk itu saling menunjang, maka nilai yang dihasilkan dari karya tersebut tentu nilai yang tinggi, nilai yang baik, begitu ya. Meskipun penilaian itu sifatnya subjektif karena dari satu penikmat, tetapi kita mencoba untuk menjelaskan dari dua sisi, isi dan juga bentuk. Kemudian unsur-unsur dalam estetika tadi ada apa saja? Satuan, keselarasan, keseimbangan, irama, apa lagi? Penekanan, proporsi, kontras. Yang terakhir kontras. Baik. Terima kasih Pak sekali. Jadi perlu kalian catat dan perlu kalian ingat ada beberapa hal-hal yang harus kalian pelajari nanti ya, terkait bagaimana penilaian kalian terhadap satu karya seni itu dilihat dari dua sisi, ada bentuk dan juga isi. Kemudian dari unsur-unsur dalam estetika tadi ada 7, begitu ya. Nah, jadi silakan nanti Pak berikan tugas kalian, silakan kalian membandingkan dua karya seni rupa, boleh patung, boleh lukis, ataupun karya seni lainnya, dan silakan kalian telaah karya tersebut dan kalian berikan penjelasan bagaimana cara kalian menilai atau mengapresiasi karya tersebut, baik dari sisi isi dan juga bentuk. Tentu memperhatikan unsur-unsur dalam estetika tadi, ya, ada kesatuan, harmoni, keselarasan, penekanan dan sebagainya, begitu ya. Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita di materi kedua kita cukupkan, gitu ya. Kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya di materi ketiga minggu depan. Sebelum kita tutup pada pertemuan kita hari ini, silakan ketika menutup dengan doa. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Tuan Tika dan juga teman-teman sekalian, anak-anak sekalian ya, yang mana pada hari ini kalian sudah berkolaboratif dan aktif mengikuti mata kuliah Pak di sini Bapak Terapan, dan hari ini kita sudah membahas mengenai estetika, bagaimana kita menilai satu karya itu dari dua sisi, isi dan juga bentuk, dan juga kita telah mempelajari unsur-unsur dalam estetika. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.